Makalah kita berikutnya, Pak Haji Riansa akan menyampaikan makalah dengan judul Persoalan Ontologis Ketuhanan dalam Puisi Alif karya Ajamuddin Tifani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya makin kesini makin berat lah. Tadi Pak Masno berat. Nah, terus tapi ya habis itu agak berat juga. Nah, dia tadi berat juga tadi. Hitung-hitungan. Ini kayaknya makin berat, persoalan ketuhanan lagi. Jadi ini masih berkaitan dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Sumasno Hadi tadi terkait dengan filsafat. Itu foto saya tahun berapa? Itulah 2007 apa 8 lah. Waktu baca puisi, kami mengenang Ajamuddin Tifani di Banjarbaru. Baru-baru tadi kami juga baru mengenang Ajamuddin Tifani di Kampung Buku. Jadi ini 20 tahun, bulan Mei ini 20 tahun, tepat 20 tahun meninggalnya penyair besar Ajamuddin Tifani. Jadi yang umurnya belum 20 tahun atau di Banjarmasin belum 20 tahun pasti belum pernah ketemu sama Bang Pani. Kenapa saya sebut besar? Pertama memang punya pengaruh yang besar, orang Banjar yang karyanya diakui secara nasional, mungkin di Malaysia dan seterusnya juga. Kedua karena memang badannya besar. Badannya besar. Nah, kalau mau lihat Bu Dewi itu anaknya. Bu Dewi kan tinggi walaupun kurus, tapi ini bapaknya besar, betul ini. Fisiknya besar. Nah itu Ajamuddin Tifani. Lahir 1951, meninggal 6/5/2022. 2002. Nah ini kan 20 tahun pas lah. Bulan tanggal 6 tadi. Jadi makna keberadaan adalah masalah filosofis, seperti yang diutarakan Pak Sumas tadi, berkaitan dengan pertanyaan dari mana aku ada dan kemana aku setelah tiada. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan eksistensial, terutama sering menggelayuti pikiran anak-anak muda gitu kan, mencari jati diri ya kayak gitu. Nah ini lebih jauh lagi dari itu sebenarnya, sampai kepada persoalan ketuhanan. Saya akan membicarakan puisi Ajamuddin Tifani yang berjudul Alif, yang ada dalam kumpulan Tanah Perjanjian ini, yang terbit kurang lebih 3 tahun, kalau nggak salah, sesudah beliau meninggal. Ini bukunya langka, tidak banyak orang punya, bahkan Dewi sebagai anaknya tidak punya. Jadi kalau dapat di internet ada yang jual, beli aja, penting itu. Latar belakang. Jadi kita bicara soal istilah-istilah lah. Dulu Kunto Wijaya pernah menyebut istilah sastra profetik. Ada dia sampai membuat maklumat semacam credo gitulah. Ini berkaitan dengan bagaimana sastra itu kemudian lintas disiplin dengan bidang-bidang yang lain, dalam hal ini agama gitulah. Sebelum muncul istilah sastra profetik yang ini oleh Kunto Wijaya, ada juga namanya sastra transendental dari Kunto Wijaya juga. Sampai kemudian nanti Abdul Hadi, kayaknya Abdul Hadi yang menyebut sastra sufistik, terutama melalui beberapa buku beliau yang kembali ke akar, kembali ke sumber, hermeneutika dan apa itu selalu menyebut esai-esai sastra sufistik. Sastra sufistik itu memiliki akar yang kokoh berada dalam dunia Islam. Paling tidak kita mengenal karya-karya Jalaluddin Rumi, misalnya sering dengarlah Jalaluddin Rumi, atau pernah mungkin kalau ketik di Google Sufi, pasti yang muncul itu selalu image atau ikon yang muncul itu ikonnya tuh yang orang menari, tarian Darwis. Nah itu kan sebenarnya adalah bentuk amal tarekat dari tradisi
Rumi, namanya tarekat Maulawiyah, atau orang Barat bilang the whirling dervishes, para sufi yang menari. Itu mereka menari sambil membaca puisi. Sebenarnya nggak membaca puisi, yang membaca puisi yang di sampingnya, karena yang menari itu cuma menari aja. Tapi beda dengan Rumi dulu. Rumi sambil menari sambil membacakan syair-syairnya, dan syair-syairnya itu lahir secara otomatis dari pikirannya yang terhubung langsung. Dia merasa bersatu dengan dengan kuasa pengetahuan ilahi. Disitulah muncul kata-kata syair-syairnya itu yang dicatat kemudian oleh para muridnya. Ada kemudian Masnawi, Masnawi, terus kemudian ada Diwadi Sanusi Tabriz dan seterusnya itu. Itu seorang penyair sufi dari Konya, Turki sekarang, abad ke-13. Terus kemudian banyak lagi tokoh-tokohnya. Sebelumnya ada Attar, yang mengarang Mantiqat Thair atau Musyawarah Burung, dan seterusnya sampai juga ke Nusantara pada abad ke-16-17 itu ada tokoh namanya Hamzah Pansuri yang memberi pesan-pesan keagamaan atau ketuhanan di dalam syairnya. Abdul Hadi WM disertasinya membahas tentang karya-karya Hamzah Pansuri. Terus di masa awal kemerdekaan itu ada Amir Hamzah. Itu juga syair-syairnya penuh dengan syair-syair ketuhanan semacam itu. Sampai pada tahun 70-an, 80-an, 70-an terutama, muncul kesadaran kembali ke akar tradisi Nusantara yang sekaligus memiliki implikasinya universal melalui puisi dan prosa Danarto, misal. Kalau pernah baca Berhala, sampai Godlok, dan seterusnya itu kan, puisi, prosa, dan kritik Kunto Wijoyo. Jadi Kunto Wijoyo ini profesor sejarah UGM, penulis karya sastra, pengkhotbah, dan yang punya kredo tentang sastra profetik itu. Karya-karyanya banyak, dari cerpen, novel, sampai puisi. Terus puisi-puisi Sutarji juga, yang dari tahun 70-an akhir ke 80-an itu disebut-sebut oleh Abdul Hadi WM sangat kental nuansa sufistiknya. Ada prosanya Fudolku Doli Zaini yang berjudul Arafah, dan tentu saja Ajamuddin Tifani. Ajamuddin Tifani sendiri sudah dibicarakan oleh Jamal Tureneta dalam skripsinya yang kemudian jadi buku ini, Tragika Sang Pecinta Gayutan Sufistik Sajak Ajamuddin Tifani. Ini skripsi lah, tapi luar biasa kayak tesis. Jadi sudah dibicarakan lah tentang bagaimana posisi Ajamuddin dan perlambangan seperti apa yang ada di dalam sajak-sajak yang mengindikasikan bahwa karya sastranya pantas disebut dengan sastra sufistik. Itu sudah dibicarakan oleh Jamal T. Suryanata, saya tidak akan mengulang lagi. Nah, penelitian ini menggunakan kualitatif, biasalah, ini biasa aja. Itu ada, jadi yang menarik di buku ini, di daftar isi tidak ada puisi alif. Jadi puisi alif itu ditambahkan di bagian lampiran, di dalam catatan bagian tulisan tangan Ajamuddin Tifani yang dikirim kepada penyantun, yaitu Tarigano. Jadi kayaknya awalnya itu tuh yang tulisan tangan itu, lalu kemudian diketik ulang sama penyantun kayaknya. Jadi kalau cari di daftar isi tidak ada. Ini menarik ini. Sebenarnya itu cara penyair nulis puisi kayak gitu, coret-coret. Jadi kalau ada penyair, jangan pikir bahwa nulis puisi itu kayak nulis status di Facebook kayak gitu adalah. Kadang-kadang ada yang berlembar-lembar kertas dibuang-buang. Memang kayak gitu prosesnya, tidak semudah nulis status Facebook atau apalah. Tulisan ini juga secara sadar menerapkan teori intertekstual di mana teks-teks lain, baik di dalam puisi Ajamuddin lainnya. Jadi saya menghubungkan puisi alif ini dengan beberapa diksi yang lain yang ada di dalam puisi yang lain yang ada di buku ini. Juga dengan puisi-puisi penyair lain dari Hamzah Pansuri, Abdul Hadi WM, Jalaluddin Rumi. Yang itu membentuk latar penciptaan puisi sang penyair yang diteliti. Ontologi ketuhanan. Nah ini agak berat sedikit.
Wah, Mas panjang mana lagi ini? 3 menit lagi. Oke, nanti mudah-mudahan ada yang bertanya. Kalau ada, ya mungkin bisa dibaca lah nanti ininya makalahnya. Jadi ini saya menghubungkannya dengan, nah kalau orang Banjar ketujuh biasanya, mungkin ada yang ketujuh ilmu sabuku lah, belajar tentang paham wujudiah. Yang apa, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan gitu. Nah, itu teori asalnya itu dari Ibnu Arabi, seorang sufi abad ke-13. Memang bahasanya rumit karena memang ini memakai untuk menjelaskan tentang konsep tauhid itu, ini harus memakai konsep-konsep yang ada di dunia filsafat Helenistik. Karena pada masa itu memang tantangan sedemikian itu. Islam ada di Konya, Islam ada di Suriah sekarang, yang itu semua adalah wilayah-wilayah bekas Yunani. Jadi tradisi filsafat Yunani sangat mengakar di sana. Jadi kenapa begitu rumit? Karena memang meminjam istilah Yunani yang di bahasa Arab kan. Lalu kemudian muncullah istilah-istilah seperti al-wujud, al-wajib al-wujud, dan seterusnya. Yang intinya bicara tentang tentang zat yang wajib ada. Itulah Tuhan, gitu kan. Terus estetika sufi, ya ini kan bagaimana para sufi melihat keindahan, itu tuh yang dari Rumi. Ya agak lompat-lompat aja lah karena waktunya. Nah ini kita mulai dari alif. Nah ini judulnya alif. Ada hubungannya itu dengan pemahaman para sufi terkait huruf, ilmu huruf. Jadi ada huruf-huruf semesta. Misal huruf alif itu dimaknai sebagai vertikalitas yang melambangkan Tuhan dan prinsip transenden yang naik meninggi, yang darinya segala sesuatu berasal. Makanya kenapa diletakkan di awal alif batas, karena dari alif lah muncul kemudian huruf-huruf yang lain. Itu paling ada dalam pemikiran para sufi lah. Alif itu mewakili realitas wujud yang hakiki, yaitu Allah itu sendiri. Allah itu kan alif awalnya. Nah itu ada syair dari Hafiz, ada syair dari Syekh Al-Alawi, seorang sufi terkemuka abad ke-20 dari Aljazair, yang ia bicara juga tentang alif dan huruf-huruf. Dan itu ada puisi Ajamuddin yang lain yang juga menyebut kata alif. Ini balik yang pertama, alif, tegakkan alif. Nah itu penjelasan saya seperti itu kurang lebih. Terus ada lagi bait yang berikut, langit-langit berikutnya, tunjukkan cahaya langit pada alam sebelum semesta, sebelum Adam. Penjelasannya seperti itu bisa kemudian dihubungkan dengan teks-teks puisi Ajamuddin yang lain juga. Aku dalam empulur ditegak alif. Itu mirip dengan perkataan Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri di negeri Melayu tempatnya kapur dalam kayu. Kapur di dalam kayu itu inti dari kapur. Inti dari kayu sebenarnya, itu menjadi kamper baru sekarang ini. Nah itu sama, aku dalam empulur, aku ada di dalam bagian inti kayu. Nah itu berkaitan dengan, kalau di sufi itu ada wahdatul wujud, penyatuan diri dengan Tuhan. Ketika hamba sampai pada makam fana, ini hilang diri, lalu menyatunya di dalam kebapaan Tuhan, kekekalan Tuhan yang hakiki. Kata-kata itu. Nah yang terakhir, tegakkan ada, jadilah ada, maka jadi. Ini berkaitan dengan, kalau baca surah Yasin di akhir biasa kan nama meruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadilah maka jadi, kan seperti itu ya. Itu mirip ini ada kaitannya larik-larik terakhir itu dengan teks itu. Di bagian yang lain juga Ajamuddin ada menulis puisi semacam itu. Terakhir sekali, puisi alif ditulis dalam bentuk persajakan yang padat dan efisien. Ini berbeda lah dengan kalau baca puisi-puisi Ajamuddin yang lain yang rata-rata itu cenderung liris dan mengumbar kata-kata panjang gitu. Sementara di puisi alif sangat ringkas. Cuman ada berapa baris lah, dan itu hanya satu bait. Habis sudah. Oke, demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada yang bertanya, kita bisa ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.